Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkal Jamil, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 3123100048 dari kelas TI 23C5. Di video kali ini saya akan mempresentasikan ulang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom pada mata kuliah basis data tentang materi lingkungan basis data pada tanggal 16 Maret tahun 2024. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikannya. Lingkungan basis data. Pertama, pengertiannya. Lingkungan basis data. Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Berikutnya, arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika ANSI (SPARC) atau American National Standards Institute (Standards Planning and Requirements Committee) menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu yang pertama, level eksternal atau external level atau level pandangan atau view level, yang kedua level konseptual atau conceptual level, dan yang ketiga level internal atau internal level atau level physical level. Level eksternal, level konseptual, dan level internal. Kemudian dari 3 level tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, level eksternal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Kemudian level konseptual. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logika, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Dan yang terakhir, level internal. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, atau bit. Kemudian data independence. Konsep dari level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independence. Yang pertama yaitu physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Kemudian ada logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Kemudian ada lingkungan dan komponen basis data. Berikut contoh gambarnya. Lingkungan basis data terdapat clients, user interface, application programs, case tool, dan DBMS. Kemudian ada database dan repository. Dan kemudian ada komponen-komponen basis data. Dari database, DBMS, application program, dan user interface application. Kemudian pengertian dari DBMS. DBMS itu apa sih? DBMS itu secara penjelasan, untuk mengelola database diperlukan satu perangkat lunak, yaitu DBMS. Jadi DBMS itu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database secara sederhana seperti itu. Kemudian ada beberapa pengertian DBMS menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu dari CJDET. DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Kemudian dari SAT, DBMS adalah software, hardware, firmware, dan prosedur-prosedur yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Kemudian ada pendapat dari Gordon C. Everest. DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Namun DBMS secara umum
dapat didefinisikan, yaitu DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Kemudian berikut ada komponen dan fungsi DBMS. Yang pertama fungsi, fungsi dari DBMS yang pertama adalah pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua, konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Yang ketiga, manipulasi data merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Kemudian keamanan dan integritas data dan menyediakan data dictionary. Kemudian ada komponen-komponen DBMS. Yang pertama yaitu file manager, mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk merepresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Kemudian ada database manager, yaitu fungsinya menyediakan interface antara data low level yang abadi yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Kemudian ada query processor yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. Dan berikutnya ada DML precompiler, yaitu fungsinya yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. Dan yang terakhir adalah DDL compiler, yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Kemudian ada arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama yaitu teleprocessing. Berikut contoh gambarnya. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di samping. Kemudian ada file server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau local area network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server yang diperlukan. Jadi ada file server, local area network, dan ini workstation-nya. Kemudian ada client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemroses klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Jadi ini server sebagai sumbernya dan ini klien. Klien yang membutuhkan sumbernya itu server. Kemudian penjelasan data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Data dictionary itu berisi tentang, yaitu yang pertama nama-nama user yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Kemudian nama-nama item data yang ada dalam database. Dan yang ketiga jenis dan ukuran item data, dan yang terakhir batasan untuk masing-masing item data. Dan berikut beberapa model data. Model data itu sendiri adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Dan ini beberapa contoh jenis model data. Yang pertama model data file data atau flat file data model. Yang kedua model data hierarki atau hierarchical data model. Dan yang ketiga model data jaringan atau network data model. Berikutnya ada model data relasional atau relational data model. Ada juga model data keterhubungan entitas atau entity relationship data model. Dan yang terakhir ada model data berorientasi objek atau object oriented data model. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi apa yang sudah dibahas oleh Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom kemarin pada tanggal 16 Maret tahun 2024 mengenai
lingkungan basis data pada mata kuliah basis data. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.